hamba, bukan anak Allah, bukan. Hamba. Memang di Alkitab banyak diterangkan ayat Yesus adalah anak Allah, ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud ayat Alkitab anak Allah itu bukan anak dalam arti sebenarnya, bukan. Arti kiasan itu. Bukan arti sebenarnya anak, bukan. Dalilnya apa? Di dalam Alkitab juga diterangkan, berbahagialah orang-orang yang mendamaikan orang, maka mereka disebut anak-anak Allah. Jadi berarti anak Allah tidak Yesus saja. Setiap orang yang mendamaikan orang disebut anak Allah. Kemudian dilanjutkan dengan kelahirannya. Menurut Islam, seluruh manusia yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yulatul fitrah. Tetapi untuk orang Nasrani, bayi lahir berdosa. Dosa asal, dosa warisan. Ya ada? Nah, dosa asal, dosa warisan. Warisannya siapa? Adam dan Hawa. Ya ada? Loh, kenapa dikatakan Adam dan Hawa mewariskan dosanya? Karena Adam dan Hawa pernah melanggar larangan Allah. Ya, Quran menerangkan, Alkitab menerangkan sama. Tetapi di dalam Al-Quran setelah terjadi pelanggaran itu, Adam dan Hawa taubat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana itu. Nah, di Alkitab tidak ada taubat itu. Karena Adam dan Hawa tidak taubat, maka menurut orang Nasrani Adam dan Hawa berdosa. Seluruh anak keturunannya semuanya berdosa. Inilah perbedaan keyakinan antara kita orang Islam dengan mereka. Kesesatan, kebohongan itu kemudian terus berjalan terus. Karena kejadiannya mereka sudah tersesat, kelahirannya meyakininya juga tersesat. Mikirlah gitu, kalau semua yang dilahirkan itu berdosa, ya dah. Lalu mikir, ya apa carane menemukan orang yang tidak berdosa? Maka akhirnya balik ke sini. Maryam hamil, dianggap anaknya Allah. Itulah satu-satunya manusia yang dianggap tidak berdosa. Dianggap penebus dosa. Bahkan nanti di sini ini. Ya, nah, jadi berangkat pertama ya, melenceng yang pertama itu berjalan terus. Ya, baik. Statusnya. Siapa sih Al-Masih putra Maryam itu? Siapakah Yesus itu? Maka di sini jelas. Surat Zukhruf 43 ayat 59. In huwa illa abdun. Ya. 43 59. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Kalimat yang pertama jelas, in huwa illa abdun. Dia Isa tidak lain hanyalah hamba. Sama dengan kita. Cuma bedanya kita hamba titik. Sedangkan Isa dia dipilih Allah menjadi nabi. Karena dipilih Allah menjadi nabi, menjadi rasul, maka dia mendapat mukjizat. Dipilih menjadi nabi, menjadi rasul untuk siapa? Bani Israel. Disinilah perbedaan antara keyakinan kita dengan orang Nasrani. Hamba, bukan anak Allah, bukan. Hamba. Memang di Alkitab banyak diterangkan ayat Yesus adalah anak Allah. Ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud ayat Alkitab anak Allah itu bukan anak dalam arti sebenarnya, bukan. Arti kiasan itu. Bukan arti sebenarnya anak, bukan. Dalilnya apa? Di dalam Alkitab juga diterangkan, berbahagialah orang-orang yang mendamaikan orang,
maka mereka disebut anak-anak Allah. Jadi berarti anak Allah tidak Yesus saja. Setiap orang yang mendamaikan orang disebut anak Allah. Jadi anak Allah itu arti kiasan dalam Alkitab. Atau kalau kita bawa kepada istilah di luar keagamaan, ya misalkan anak kapal, anak apa lagi, bukan anak sebenarnya gitu. Nah, baik, hamba. Inilah perbedaannya. Umat Islam yakin karena Quran jelas in huwa illa abdun. Dia Isa tidak lain hanyalah hamba. Hamba sama dengan hamba-hamba yang lain sama. Ya. Cuma kemudian dia dipilih menjadi seorang nabi, seorang rasul.